Baik, selamat malam Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yaitu mengenai pemodelan dan simulasi sistem proteksi generator pada PLTD. Nah, kita akan masuk pada bab yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada beberapa poin penting yaitu 1.1 latar belakang. Pembangkit listrik tenaga diesel merupakan pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama untuk menghasilkan energi listrik. PLTD biasanya digunakan sebagai sumber energi listrik darurat atau sebagai sumber energi listrik utama di daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke jaringan listrik utama. Pembangkit listrik tenaga diesel memegang peranan penting dalam sistem kelistrikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang digunakan sebagai sumber daya cadangan atau standby dan penyeimbang atau piker. Listrik merupakan hal vital dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan untuk menjaga listrik tersalurkan tetap handal. Gangguan hubung singkat merupakan salah satu penghentian suplai energi listrik secara luas. Penyebabnya beragam mulai dari kerusakan, isolasi, kontak langsung antar konduktor, hingga kegagalan peralatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi yang andal dan memadai, serta terkoordinasi dengan baik untuk meminimalisir dampak dari gangguan tersebut. Sistem proteksi generator adalah serangkaian skema dan peralatan yang sangat penting untuk melindungi generator sebagai aset pembangkit listrik yang vital dan mahal dari berbagai jenis gangguan, baik kelistrikan internal seperti hubung singkat stator yang diproteksi oleh relay diferensial 87G, maupun eksternal seperti arus lebih, daya balik 32, atau kehilangan eksitasi 40, serta gangguan mekanis seperti suhu tinggi. Fungsi utamanya adalah mendeteksi ketidaknormalan secepat mungkin menggunakan relay yang memonitor besaran listrik, arus, tegangan, dan mekanis, kemudian menginstruksikan pemutus tegangan atau PMT untuk mengisolasi generator dari sistem dan memutus eksitasi, sehingga meminimalkan kerusakan, menjaga keandalan sistem tenaga listrik, dan memastikan keselamatan operasional, agar kontinuitas dari suplai tenaga listrik yang dihasilkan tetap berjalan dengan baik. Maka generator sebagai salah satu komponen yang sangat vital harus selalu berfungsi bekerja dengan baik. Kita akan masuk ke rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini saya mengambil 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana memodelkan sistem proteksi generator melalui platform simulasi. Yang kedua, bagaimana kinerja sistem proteksi generator dalam mendeteksi, merespon, dan mengisolasi gangguan hubung singkat. Yang berikut ada tujuan penelitian. Ada 2 poin penting yang saya ambil, yaitu yang pertama, untuk memodelkan sistem proteksi generator PLTD melalui platform simulasi. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja sistem proteksi generator dalam mendeteksi, merespon, dan mengisolasi gangguan hubung singkat. Nah, kita akan masuk yang berikut, yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, pada 2.1 hasil penelitian terdahulu, 2.1.1 simulasi gangguan hubung singkat pada PLTD. Simulasi gangguan hubung singkat melibatkan injeksi full fault pada model PLTD untuk menguji kinerja proteksi simulasi, menunjukkan bahwa waktu trip relay diferensiasi idealnya di bawah 100 ms untuk mencegah kerusakan thermal. Parameter simulasi mencakup rating generator, misalnya 500 kVA, 400 volt, impedansi sistem, dan koordinasi relay. Hasil simulasi biasanya divisualisasikan melalui grafik arus dan tegangan untuk validasi. Dalam simulasi ini kita dapat melakukan beberapa skenario gangguan hubung singkat, seperti hubung singkat fasa ke fasa, hubung singkat fasa ke tanah, dan hubung singkat 3 fasa dengan melakukan simulasi ini. Kita dapat mengetahui bagaimana sistem proteksi generator bereaksi terhadap gangguan hubung singkat dan memastikan bahwa sistem proteksi dapat berfungsi dengan baik. Nah, pada berikut ini kita akan masuk 2.1.2, yaitu pemodelan sistem proteksi generator pada PLTD. Pemodelan sistem proteksi dilakukan menggunakan perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Simulink atau PSKID. Menjelaskan bahwa model generator sinkron dapat dipresentasikan dengan persamaan diferensial, maka beberapa rujukan yang diperoleh dari peneliti sebelumnya juga telah melakukan penelitian di antaranya. Yang pertama,
ada Hasanuddin 2022 telah melakukan penelitian tentang studi kinerja sistem proteksi generator para pembangkit listrik tenaga diesel tapak tuan. Dalam penelitian ini, sistem proteksi ini dimaksudkan untuk mengamankan generator dari gangguan yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proteksi generator pada PLTD di Tapak Tuan, Aceh Selatan mampu mendeteksi dan merespon gangguan listrik secara efektif. Perhitungan arus hubung singkat 3 fasa sebesar 10,334,24 ampere dan satu fasa ke tanah sebesar 3,384,41 ampere menunjukkan besarnya arus gangguan yang harus ditangani. Setting relay diferensial yang diambil dari 12% arus nominal generator memastikan proteksi dapat bekerja secara cepat dan tepat saat terjadi gangguan. Yang kedua, ada Tarigan Hamdani 2025 telah melakukan gangguan hubung singkat koordinasi proteksi di jaringan 20 kV PLTD Aneuk Laut WLP Sabang dengan simulasi etap. Dalam penelitian ini yang diuji adalah koordinasi sistem proteksi pada jaringan distribusi 20 kV di PLTD Aneuk Laut, termasuk analisis arus hubung singkat di berbagai busbar dan efektivitas koordinasi proteksi antara relay primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan arus dengan data kapasitas generator, trafodaya, dan arus pick-up relay yang digunakan. Nilai arus hubung singkat yang diperoleh untuk relay tertentu adalah 1,353 kiloampere. Selain itu dilakukan apa yang sistem proteksi ini dapat digunakan perhitungan ulang nilai TMS relay berdasarkan arus gangguan dan arus pickup, sehingga TMS relay 7 disesuaikan dari 0,052 menjadi 0,041 dan relay 44 serta 48 disesuaikan ke 0,0282. Nah, pada penelitian ketiga yaitu Yulisman 2018 melakukan analisis arus gangguan hubung singkat sistem tenaga listrik dengan aplikasi MATLAB. Pada penelitian kali ini kita akan melakukan perhitungan arus hubung singkat manual dan menggunakan MATLAB dan membuat perbandingan dan kesimpulan. Yang keempat, ada Juandika et al. ND melakukan penelitian tentang analisis sistem proteksi hubung singkat pada jaringan tegangan menengah 20 kV menggunakan etap di PT PLN ULP Ngunut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meninjau apakah setting sistem proteksi gangguan hubung singkat sudah sesuai atau tidak. Yang kelima, ada Naim 2018 melaporkan hasil penelitian tentang perbandingan sistem proteksi generator SWD dengan generator Mitsubishi di unit PLTD Telo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis spesifikasi relay proteksi yang digunakan pada generator SWD dan generator Mitsubishi di unit PLTD Telo dan menganalisis jenis gangguan yang sering terjadi pada sistem proteksi generator SWD dengan generator Mitsubishi. Yang keenam ada Idris ND, analisis sistem proteksi di PT PLN Persero sektor pembangkitan kendara unit PLTD Wawua. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai setting proteksi dan koordinasi antara relay proteksi sehingga apabila terjadi kondisi gangguan, hanya bagian yang terganggu saja yang dilepas dan dari sistem oleh relay proteksi dari tidak terjadi meluap. Nah, yang berikut kita akan masuk ke 2.2 kajian teori. 2.1.2 pengertian sistem proteksi generator pada PLTD. Sistem proteksi generator adalah sistem pengaman yang berfungsi untuk melindungi generator dari berbagai jenis gangguan seperti listrik, mekanik, dan termal, guna mencegah kerusakan dan menjaga kelangsungan pasokan listrik. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi kondisi abnormal, menggunakan relay proteksi dan secara otomatis memutus koneksi generator dari sistem melalui pemutus tenaga (PMT) ketika gangguan terdeteksi. Sistem proteksi generator juga merupakan komponen penting dalam menjaga keandalan dan keamanan operasi generator. Fungsi utama dari sistem proteksi generator yang pertama, mengamankan peralatan. Melindungi generator dari kerusakan akibat gangguan internal seperti hubung singkat pada stator atau rotor dan eksternal. Yang kedua, melokalisir gangguan. Mengisolasi bagian yang terganggu dari sistem kelistrikan agar tidak meluas dan merusak komponen lain atau mengganggu sistem yang sehat.
Yang ketiga, menjaga stabilitas. Mencegah generator keluar dari sinkronisasi dengan sistem yang dapat menimbulkan gangguan yang lebih besar. Yang berikut, kita masuk 2.2.2, generator. Generator adalah suatu mesin yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Tenaga mekanik di sini digerakkan untuk memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet maupun sebaliknya memutar magnet di antara kumparan kawat penghantar. Generator merupakan komponen paling utama dalam proses pembangkitan energi listrik. Generator digunakan oleh semua perusahaan pembangkit dalam menghasilkan energi listrik. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Pada pembangkit listrik tenaga angin, misalnya generator bergerak karena adanya kincir yang berputar karena angin. Demikian pula ada pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi gerak dari air. Sedangkan pada pembangkit listrik gerak dari generator didapatkan dari proses pembakaran bahan bakar. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbulkan GGL atau gerak gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Jenis-jenis generator, yang pertama ada generator arus bolak-balik atau AC. Generator arus bolak-balik yaitu generator di mana tegangan yang dihasilkan atau tegangan output berupa tegangan bolak-balik. Bagian utama generator AC terdiri atas magnet permanen, kumparan, cincin geser, dan sikat. Pada generator, perubahan garis gaya magnet diperoleh dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet permanen. Karena dihubungkan dengan cincin geser, perhitungan kumparan menimbulkan GGL induksi AC. Oleh karena itu, arus induksi yang ditimbulkan berupa AC. Arahnya arus AC ini ditunjukkan oleh menyalanya lampu pijar yang disusun seri dengan kedua sikat. Yang kedua, ada generator arus searah atau DC. Generator arus searah yaitu generator di mana tegangan yang dihasilkan atau tegangan output berupa tegangan searah. Karena di dalamnya terdapat sistem penyearahan yang dilakukan bisa berupa oleh komutator atau menggunakan dioda. Komponen utama dari generator arus searah adalah komutator atau cincin belah. Yang berikut, kita masuk 2.2.3 yaitu PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel merupakan pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar sebagai penggerak utama untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Mesin diesel bekerja berdasarkan sistem penyalaan kompresi di mana bahan bakar disemprotkan ke udara bertekanan dan bersuhu tinggi di dalam ruang bakar. PLTD banyak digunakan sebagai sumber listrik, utama di daerah terpencil, serta sebagai pembangkit cadangan atau standby dan penyeimbang beban atau pikir dalam sistem kelistrikan. Komponen utama PLTD meliputi tangki penyimpanan bahan bakar, penyaring bahan bakar, tangki harian, pengabut atau nozzle, mesin diesel, turbocharger, sistem pembuangan gas, generator, transformator, dan saluran transmisi. Yang berikut ada 2.2.4 sistem proteksi. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang digunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja atau mengalirkan arus ke beban atau konsumen. Jadi pada hakikatnya, pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya keandalan tetap terjaga. Adapun macam-macam gangguan yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik seperti 1. Gangguan ini sebenarnya bukan gangguan murni, tetapi bila dibiarkan terus-menerus berlangsung dapat merusak peralatan listrik yang dialiri oleh arus tersebut. Yang kedua, gangguan hubung singkat. Gangguan hubung singkat dapat terjadi antar fasa yang sifatnya bisa temporer atau permanen. Yang ketiga ada gangguan tegangan lebih. Gangguan tegangan lebih terjadi akibat adanya kelainan pada sistem tenaga listrik, seperti tegangan lebih karena adanya surja petir yang mengenai peralatan listrik. Yang keempat ada gangguan ketidakstabilan. Gangguan ini disebabkan karena adanya gangguan hubung singkat di sistem tenaga listrik atau lepasnya pembangkit yang dapat menyebabkan unit-unit pembangkit lepas sinkron.
Nah, di dalam sistem proteksi tenaga listrik seluruh komponen harus diamankan dengan tetap menekankan selektivitas, kerja peralatan atau relay pengaman. Untuk mencapai hal ini, sistem tenaga listrik dibagi menjadi daerah-daerah atau zona pengaman seperti berikut. Yang pertama ada proteksi pada generator, yang kedua ada proteksi pada transformator, yang ketiga ada proteksi pada transmisi, yang keempat ada proteksi pada distribusi. Dalam sistem proteksi, pembagian tugas dapat diuraikan menjadi 1. Proteksi utama berfungsi untuk mempertinggi kehandalan, kecepatan kerja, dan fleksibilitas sistem proteksi terhadap sistem tenaga. Yang kedua, proteksi pengganti berfungsi jika proteksi utama menghadapi kerusakan untuk mengatasi gangguan yang terjadi. Yang ketiga, proteksi tambahan berfungsi untuk pemakaian pada waktu tertentu sebagai pembantu proteksi utama pada daerah yang dibutuhkan. Yang berikut ada 2.2.5 yaitu etap atau Electrical Transient dan Analisis Program. Etap merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik, online untuk pengelolaan data real-time, suatu atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real-time. Fitur yang terdapat di dalamnya pun bermacam-macam, antara lain fitur yang digunakan untuk menganalisa pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi, maupun sistem distribusi tenaga listrik. Etap ini awalnya dibuat dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keamanan fasilitas nuklir di Amerika Serikat yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kualitas keamanan fasilitas nuklir di Amerika Serikat, dikembangkan menjadi sistem monitor manajemen energi secara real-time, simulasi, kontrol, dan optimasi sistem tenaga listrik. Etap dapat digunakan untuk membuat proyek sistem tenaga listrik dalam bentuk diagram, satu garis atau one-line diagram, dan jalur sistem pentanahan untuk berbagai bentuk analisis, antara lain aliran daya, hubung singkat, starting motor, transient stability, koordinasi relay, proteksi, dan sistem harmonisasi. Proyek sistem tenaga listrik memiliki masing-masing elemen rangkaian yang dapat diedit langsung dari diagram satu garis dan jalur sistem pentanahan. Untuk kemudahan hasil perhitungan analisis dapat ditampilkan pada diagram satu garis. Etap power station memungkinkan Anda untuk bekerja secara langsung dengan tampilan gambar single line diagram atau diagram satu garis. Yang berikut kita akan masuk ke 2.2.6. Ada MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah program dan bahasa pemrograman tinggi untuk analisis dan komputasi numerik berbasis matriks. MATLAB memudahkan pemodelan simulasi dan pengolahan data dengan fungsi built-in dan toolbox khusus untuk aplikasi tertentu. Penggunaannya meliputi yang pertama, matematika dan komputasi algoritma data. Yang kedua, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Yang ketiga, analisis data, eksplorasi, dan visualisasi grafik. Yang berikut, kita akan masuk di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, 3.1, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tugas akhir ini direncanakan akan selesai selama 1 bulan semenjak proposal diseminarkan, dan rencananya penelitian ini akan dilaksanakan di PLTD Bolok, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ada 3.2, bahan atau alat penelitian. Pada bahan atau alat penelitian ini, saya menggunakan instrumen penelitian yang rencananya digunakan untuk menganalisis dan mengolah data dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, ada laptop Acer Intel Core i3, spesifikasi, prosesor, hard disk, RAM, VGA, dan sistem operasi. Nah, pada perangkat lunak ini, rencananya digunakan untuk melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama MATLAB untuk analisis, simulasi, dan pengolahan data numerik. Yang kedua etap untuk simulasi dan analisis sistem tenaga listrik. Kita akan masuk yang ketiga, 3.3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode simulasi atau simulation research yang bertujuan untuk memodelkan sistem pembangkitan pada PLTD serta menganalisis kinerja sistem proteksi generator terhadap berbagai jenis gangguan hubung singkat. Metode simulasi
dipilih karena mampu mempresentasikan kondisi aktual sistem tenaga tanpa melakukan pengujian langsung pada sistem nyata yang dapat berisiko tinggi dan membutuhkan biaya besar. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi literatur untuk memperoleh landasan teori mengenai karakteristik generator, sistem proteksi, standar pengaturan relay, serta teori gangguan hubung singkat. Kita masuk yang keempat, 3.4, jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan studi pemodelan dan simulasi, sehingga jenis data yang digunakan bersifat sekunder dan data sintetik hasil simulasi. Data asli atau data lapangan belum tersedia. Oleh karena itu, data yang digunakan sebagai dasar adalah data teknis dari literatur, standar teknis, dan dokumen produsen yang relevan dengan generator PLTD berkapasitas 500 kV-ampere. Sumber data sekunder meliputi spesifikasi generator, tegangan daya, impedansi subtransient, parameter relay, proteksi standar, pick up current, karakteristik time current curve, dan data gangguan hubung singkat dari jurnal dan standar IE3. Selain itu, data numerik serta impedansi sistem dan karakteristik relay diambil dari studi terdahulu dan referensi teknik tenaga listrik. Seluruh data ini diolah dan digunakan sebagai input dalam perangkat lunak simulasi ETAP dan MATLAB. Pendekatan ini memungkinkan analisis dan evaluasi performa proteksi generator PLTD terhadap gangguan hubung singkat meskipun belum ada data eksperimen atau pengukuran lapangan. Yang berikut, 3.5, analisis data. Tahapan pada analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. A. Studi literatur. Pada studi literatur ini, mengumpulkan materi yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil pada tugas akhir yang diperoleh dari jurnal, website, dan buku. B. Pengambilan data. Penulis melakukan pengambilan data yang dibutuhkan untuk penelitian yaitu, karena penelitian ini bersifat pemodelan simulasi, data yang digunakan akan diperoleh dari hasil simulasi perangkat lunak tanpa pengambilan data lapangan secara real time. Data teknis dasar generator PLTD, parameter relay proteksi, impedansi sistem, dan karakteristik gangguan hubung singkat diperoleh dari literatur, standar teknis, dan dokumen produsen. Data tersebut akan digunakan sebagai input dalam simulasi ETAP dan MATLAB. Oleh karena itu, pengambilan data dilakukan melalui proses desain model, sistem, dan setting parameter simulasi berdasarkan informasi teoritis dan teknis yang valid sebagai dasar perhitungan dan analisa selanjutnya. C. Simulasi dan analisis. Simulasi akan dilakukan untuk menghasilkan data kondisi gangguan hubung singkat pada model sistem proteksi generator PLTD. Dengan menginjeksikan gangguan berupa hubung singkat 3 fasa, 2 fasa dan 1 fasa ke ground secara virtual yang pada model PLTD 500 kV-ampere. Simulasinya bertujuan mendapatkan nilai arus fault, tegangan turun, dan waktu trip relay proteksi. Analisis dilakukan berdasarkan output simulasi, termasuk grafik arus dan tegangan saat fault serta waktu respon proteksi. Evaluasi akan menggunakan standar IE3 dan hasil penelitian sejenis sebagai pembanding untuk menilai efektivitas dan koordinasi sistem proteksi. Jika waktu trip relay lebih lama dari standar atau false trip terjadi dalam simulasi, parameter proteksi akan disesuaikan dan disimulasikan ulang sampai didapatkan setting optimal. Dengan metode ini, meskipun tanpa data lapangan, penelitian dapat memberikan rekomendasi teknis berdasarkan pendekatan simulasi valid dan akurat. D. Penulisan laporan. Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan ini saja yang saya mempresentasikan. Sekian dan terima kasih.